Oke, baik. Hari ini kita masuk pada praktikum IMK yang ke-9 ya, dengan topik Interactions, Devices, and Human Factors. Nah, di sini nanti kalian diminta untuk membuat seperti tabel yang ada di bawah ini ya. Jadi nanti ada keystroke level modeling, tapi kita bahas satu persatu dulu untuk tugasnya. Tujuan dari modul hari ini adalah memahami jenis-jenis interaksi device and factor ya, human factors, kemudian memahami model GOMS. Nah, ini bisa kalian acu di slide teori ya, yang pertemuan terakhir kemarin itu yang menjelaskan tentang GOMS, nanti bisa dibuka untuk referensi. Kita mulai bahas untuk yang nomor 1. Saat ini komputer jinjing atau laptop semakin merakyat, namun banyak pengguna laptop tetap menggunakan mouse dibandingkan touchpad. Nah, menurut Anda apa penyebabnya? Ya, jadi nanti kalian diminta untuk memilih antara mouse dan touchpad ini. Kenapa akhirnya kemudian mouse ini menjadi hal yang paling diminati oleh usernya untuk berinteraksi dengan komputer, padahal sebenarnya untuk laptop pun sudah diberikan touchpad untuk berinteraksi langsung dengan laptop atau komputer. Nah, menurut kalian seperti apa? Penyebabnya itu apa? Kenapa lebih banyak orang yang menggunakan mouse daripada touchpad? Tetapi kalau ternyata memang ada pemikiran lain, seumpama kalian memilih touchpad untuk penjelasan di sini juga harus dijelaskan kira-kira mengapa user itu lebih memilih touchpad daripada mouse. Kemudian silahkan cari juga beberapa referensi ya. Kira-kira menurut dari referensi yang kalian dapatkan itu memilih mouse atau touchpad untuk berinteraksi. Nah, nanti kalian bisa menuliskan referensi pada laporan yang kalian buat atau di lembar kerja kalian. Untuk yang nomor 1, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya, saya kira ya? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut untuk yang nomor 2. Di setiap tablet atau smartphone berbasis layar sentuh menggunakan virtual keyboard sebagai piranti inputnya. Bahkan sistem operasi personal komputer yang mendukung layar sentuh menyediakan fasilitas virtual keyboard. Nah, kemudian apakah nantinya virtual keyboard ini mampu menggantikan physical keyboard gitu ya? Physical keyboard ini seperti ketika kita berinteraksi dengan laptop kita ya. Bahkan mungkin sebenarnya ada juga monitor di laptop itu yang bisa langsung touchscreen ya. Tetapi menurut kalian nih, apakah nantinya virtual keyboard ini akan mengubah atau merubah physical keyboard ini menjadi akhirnya tidak terlalu penting lagi untuk digunakan, karena kita pun juga dari sisi mobilitas, dari sisi efektivitas kita pun juga harus mempertimbangkan hal tersebut, karena lebih sering kita membawa handphone kita ya untuk berinteraksi, tetapi untuk laptop ini mungkin kita jarang berinteraksi dengan menggunakan laptop. Karena apa? Mobilitas juga lebih fleksibel gitu ya untuk mobilitas ketika kita menggunakan handphone. Nah, handphone ini kan langsung menggunakan touchscreen ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan antara virtual keyboard yang biasa kita gunakan, mungkin melalui HP ataupun mungkin dari laptop yang bisa touchscreen, kemudian dibandingkan dengan physical keyboard yang biasa kita gunakan. Physical keyboard seperti ini yang biasa kita gunakan. Nah, menurut kalian seperti apa? Apakah itu bisa tergantikan atau tidak? Nah, kemudian kalian diminta untuk menjelaskan mengapa seumpama nih virtual keyboard akhirnya nanti bisa menggantikan gitu ya physical keyboard ini. Jelaskan menurut kalian seperti apa. Nah, untuk yang nomor 2 apakah jelas? Saya kira jelas ya. Yang nomor 2 ya. Oke, saya lanjut lagi di nomor 3. Ini kita diminta untuk mencermati dari tabel yang ada di sini ya. Ini contoh tabel untuk pengerjaan di nomor 3, kita bahas dulu. Keystroke level modeling merupakan satu bagian dari teknik pemodelan kognitif GOMS yang dapat digunakan untuk memprediksi waktu, yang kemudian dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah task dalam
sebuah software. Nah, ketika kita berinteraksi contohnya dengan menggunakan handphone ya teman-teman ya. Contohnya kita membuka WhatsApp. Berapa waktu sih atau berapa detik sih ketika kita harus membuka salah satu chat dari teman kita, itu membutuhkan berapa waktu. Atau seumpama kita akan chat seseorang untuk memulai dari awal ya, kita harus search dulu nih, contohnya search dulu namanya siapa, lalu kita baru mengetikkan pesan yang ada di sana. Nah, kemudian kalian diminta untuk mencermati kira-kira butuh berapa waktu ketika kita akan mencapai goals tersebut, untuk mencapai pengiriman pesan tersebut. Jadi untuk yang di tabel ini adalah contoh saja untuk operator ya, contohnya operator ketika kita tap on screen, kemudian kita bisa menjelaskan deskripsinya di sini. Menekan layar secara singkat seperti menekan tombol atau memilih menu. Kira-kira kita membutuhkan waktu berapa? Nah, ini nanti untuk waktunya bisa kalian tuliskan di sini. Hingga nanti kita sampai ke sistem proses atau goals-nya. Nah, ini kita mencapai 0,2 second. Nah, kemudian di sini kita juga perlu untuk menambahkan ya, atau mengakumulasi dari keseluruhan waktu yang kita gunakan untuk mencapai goals-nya. Nah, ini nanti kalian bisa membuat beberapa tabel dari setiap soal yang ada di bawah ini. Untuk yang A, mengirim pesan melalui aplikasi SMS, ya. Kemudian nomor tujuan sudah ada di kontak list, tetapi belum ada di message list. Jadi berarti kalian harus mencari kontaknya dulu. Jadi ini benar-benar kontaknya ini belum pernah berinteraksi dengan kalian sehingga tidak ada message list yang ada di handphone kalian. Sehingga kalian harus membuka dulu kontaknya untuk menuliskan pesan yang akan kalian kirimkan. Setelah ini, kalian mencermati yang A ini, soal yang A, kemudian kalian bisa membuat tabel yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh tabel yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan dari yang nomor A hingga nomor F. Untuk time-nya ini kalian kira-kira saja ketika kita berinteraksi dengan handphone kita, kira-kira butuh berapa milisecond sih untuk berinteraksi, untuk setiap kali klik, setiap kali membuka file atau mengirimkan pesan gitu ya. Nah, ini untuk yang A. Kemudian untuk yang soal B, mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, nomor tujuan sudah ada di kontak list tetapi belum ada di message list. Sama halnya mungkin kalian baru saja input nomor teman kalian yang baru ya. Kemudian kalian ingin tanya tentang mungkin tugasnya apa untuk hari ini gitu ya. Berarti kalian harus memulai conversation itu untuk membuka kontaknya, membuka WhatsApp-nya, kemudian mencari kontaknya, baru kalian bisa menuliskan message atau pesan yang akan kalian kirimkan. Nah, itu nanti kalian uraikan di tabel yang ada di bawah ini. Nanti bisa jadi lebih dari 4 atau mungkin kurang dari 4 tahap gitu ya. Nah, itu bisa masing-masing soal ini pun juga berbeda, dan bahkan masing-masing soal yang kalian kerjakan ini pun juga berbeda hasilnya seperti teman kalian yang lainnya. Kemudian untuk yang C, melakukan copy paste pesan dari suatu percakapan ke percakapan lainnya. Ini di aplikasi SMS. Kalau kalian melakukan copy paste gitu ya. Ini juga ketika kita melakukan copy paste ketika membuka WhatsApp, ketika kita berinteraksi dengan WhatsApp. Kemudian yang E, menghapus pesan dari suatu percakapan di aplikasi SMS. Kemudian menghapus pesan dari suatu percakapan di aplikasi WhatsApp. Nah, ini nanti kalian uraikan setiap soalnya ini adalah satu tabel ya. Jadi nanti kalian membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel yang ada di sini contohnya. Kemudian juga kalian total. Kita membutuhkan waktu berapa menit sih dari interaksi yang kita lakukan ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, jika Anda membuat aplikasi messaging baru, interaksi seperti apa yang ingin Anda tawarkan agar waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap goal tersebut seperti yang ada di contoh di sini ya,
ini dapat dilakukan secara cepat atau lebih cepat. Nah, kemudian kalian bisa membuat mockup ya. Nanti silahkan membuat mockup atau maket. Aplikasinya nanti kalian bisa menggunakan Summit ya. Ini nanti kalian bisa gunakan ini. Ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat maket ya. Maket yang cukup sederhana. Jadi tidak ada warna atau permainan warna di sana, jadi tinggal tempel-tempel saja. Mungkin ini juga nanti bisa membantu kalian ketika mengerjakan ya. Nanti bisa menggunakan Balsamiq Mockup ini. Ini bisa di-download free ya teman-teman ya, nanti kalian bisa cari. Dan disertai uraian metode untuk mencapai goals-nya. Nah, nanti kalian juga menyampaikan kira-kira untuk mencapai goals ini apa saja sih yang tahapan apa saja yang perlu kalian tuliskan atau kalian deskripsikan di sini. Oke, untuk modul 9, soal yang saya sampaikan ini semoga bisa dipahami. Nanti kalau seumpama ada pertanyaan, saya akan buka sesi tanya jawab.